Kita lanjutkan kembali dua sisi pemirsa masih berkaitan dengan uji tes poligraf atau uji kebohongan. Kita tahu kemarin itu dari Dirtipidum sudah mengumumkan hasil pemeriksaan ini ya Mas Firman. Terhadap 3 tersangka Kuat Ma'ruf, RR dan juga RE itu sudah dikeluarkan jujur. Nah sementara hasil untuk PC dan juga 1 orang saksi S ini belum dibuka ke publik. Ini kalau kita melihat ini ada indikasi apa nih? Karena ini bisa publik kembali bisa berasumsi nih kenapa nggak dibuka semuanya? Jangan-jangan ada yang tidak jujur di situ. Buat saya sederhana Mbak. Yang pertama tentu harus dilacak siapa yang menjadi inisiator usulan untuk melakukan lie detector. Berkas perkara kan sudah ada di pihak kejaksaan, ya, dan kemudian dikembalikan. Apakah pada tahap sebelum pengembalian ada permintaan untuk lie detector, ataukah sudah menjadi bagian dari petunjuk yang dikembalikan? Ya, ini perlu terbuka, ya. Karena bagi saya ini penting sekali seperti yang disampaikan beliau tadi, informasi bagaimana seseorang itu diperiksa, keterangannya melalui alat uji lie detector. Beliau yang paling ahli bagaimana mengklasifikasikan hasil pemeriksaan itu. Walaupun saya mengatakan ini secara teori hukumnya ini indirect evidence, bukti yang sebenarnya tidak langsung. Kalau menurut Maria Seminati Rose itu mengatakan bahwa indirect evidence atau circumstantial itu hanya diperlukan kalau direct evidence atau testimonial evidence sudah cukup. Misalnya keterangan saksi, kemudian alat bukti yang teknik logikal atau digital evidence yang katanya kesambar petir itu sudah ada. Sebenarnya ini sudah prinsip beyond reasonable doubt sudah tidak apalagi perlu dengan lagi. ditemukannya Terus CCTV apalagi di dengan rumah itu sudah cukup berarti. Nah, yang paling penting adalah siapa yang mengusulkan ini. Gitu. Bung Reza, Anda mungkin punya pendapat berbeda terkait siapa yang mengusulkan, kita semua nggak bisa jawab ya karena kita nggak tahu. Saya ingin memberikan koreksi. Saya sangat keberatan kalau dibilang sebagai ahli lie detector. Karena menurut saya lie detector itu instrumen yang maaf kata abal-abal gitu. Kenapa Anda bilang abal-abal? Tadi polisi menyebutkan akurasinya 93% loh Bung Reza. 93% itu menunjuk apa? Menunjuk bahwa misalnya dianalogikan dari 100 kasus 93 itu terbukti. Begini. Kita terjemahkan dulu ya. Lie detector berarti adalah alat untuk mendeteksi kebohongan. Ya. Apa itu kebohongan? Kebohongan akan kita ketahui apabila terjadi kesenjangan antara pernyataan dengan kenyataan. Oke, itu dulu ya rumusannya ya. Nah persoalannya, alat ini sama sekali tidak tahu kenyataannya seperti apa. Alatnya tidak tahu, operatornya tidak tahu, bahkan penyidik pun sesungguhnya tidak tahu kenyataannya seperti apa. Kalau begitu yang diuji apa dong? Lantas sesungguhnya diuji apa? Pertanyaan bagus. Alat yang digembar-gemborkan sebagai lie detector atau pendeteksi kebohongan ini sesungguhnya tidak menganalisis pernyataan, tidak menganalisis kenyataan, tapi semata-mata menganalisis, tepatnya mendeteksi perubahan fisiologis manusia. Pada saat itu saja? Pada saat pemeriksaan itu berlangsung. Jadi misalnya keringatnya bercucuran bertambah, pupil matanya membesar, suhu badannya naik, degup jantungnya bertambah cepat. Kalau adanya perubahan-perubahan fisiologis semacam itu, lalu ditafsirkan, dianggap jangan-jangan ini penanda bahwa yang bersangkutan harus mengerahkan dirinya lebih keras lagi dalam rangka misalnya menutup-nutupi sesuatu. Jadi data atau hasil dari lie detector itu sesungguhnya bukan mengatakan oh ini bohong, oh ini jujur, sama sekali tidak. Data dari lie detector itu sebatas menyajikan informasi bahwa pada diri yang bersangkutan pada pertanyaan nomor A sampai C misalnya semua netral. Tapi pada pertanyaan D sampai G misalnya terjadi perubahan fisiologis yang signifikan. Titik, sudah sampai di situ. Nah, mungkin saat itu petugas penguji memberikan pertanyaan yang ada kaitannya dengan kasus, kemudian, dengan penembakan, dengan kemudian si operator menyimpulkan berarti pada pertanyaan-pertanyaan tertentu tampaknya si terperiksa ini jujur. Tapi pada pertanyaan-pertanyaan lain tampaknya tidak jujur. Kenapa? Karena terjadi perubahan fisiologis itu. Sekarang saya balik lagi pertanyaannya. Tunjukkan kepada saya bahwa perubahan fisiologis manusia mutlak semata-mata tak terbantahkan adalah penanda bahwa yang bersangkutan sedang berdusta atau sedang jujur. Tidak ada. Contoh konkret. Apa yang menyebabkan kenapa degup jantung bertambah? Apakah semata-mata degup jantung yang bertambah cepat penanda seseorang sedang berdusta? Tentu tidak. Orang sedang sakit, orang baru berolahraga, itu pun degup jantungnya bertambah. Jadi tidak otentik dong. Kita tidak bisa mengatakan degup jantung bertambah itu sebagai penanda kejujuran atau kebohongan. Demikian pula dengan suhu badan yang tinggi. Sedang kena COVID-19,
udaranya panas. Tapi dalam konteks ini mungkin pasti tidak dong, tersangka itu yang harus bisa kan? dibuktikan. Lantas apa yang ingin Anda katakan ketika menyimpulkan bahwa perubahan fisiologis adalah penanda seseorang sedang jujur atau sedang berbohong? Berikan justifikasi keilmuannya. Tidak ada. Karena apa? Karena perubahan-perubahan fisiologis itu bisa terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tidak mutlak semata-mata sebagai penanda bahwa yang bersangkutan sedang berdusta atau sedang berkata jujur. Artinya Anda menyebutkan nggak ada gunanya ini hasil Menurut uji saya kebohongan. tidak ada gunanya, tapi khusus bagi PC mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa? Kenapa untuk yang lain tidak berguna, untuk PC bermanfaat? Saya terus terang tidak terlalu mempedulikan apa hasil Hasilnya. pemeriksaan terhadap PC, karena itu tadi saya katakan bahwa lie detector itu adalah pseudoscience gitu ya, teknologi yang semu gitu. Tapi bagi PC ada manfaatnya. Kenapa? Saya yakin bahwa seseorang sebelum menjalani pemeriksaan dengan lie detector tentu akan diperiksa dulu kesehatannya agar hasilnya tidak bias kan. Kondisi harus fit ya, harus sehat. Fit agar tidak bias gitu. Nah, kalau kemudian PC benar-benar sudah menjalani tes dengan lie detector, berarti kan dia dinyatakan sehat. Sudah sehat. Kalau dia dinyatakan sehat, maka semestinya dia sekarang berada di ruang tahanan. Toh sebelumnya dia dinyatakan tidak ditahan karena tidak stabil. Nah, tapi sekarang sudah stabil. Terbukti bahwa dia bisa menjalani tes dengan lie detector. Ya sudah selesai. Jadi ada manfaatnya juga. Saya berterima kasih bahwa PC diberikan tes dengan lie detector, membuktikan kepada kita bahwa alhamdulillah dia sudah sehat. Karena sudah sehat maka sudah sepatutnya lah untuk diperlakukan sama dengan tersangka-tersangka lain, yaitu dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Mudah-mudahan ini disaksikan juga ya oleh aparat yang berwenang bagaimana masukan dari Bung Reza. Jadi kalau sebenarnya disampaikan oleh Mas Reza, jangankan akurasinya, relevansinya pun tidak ada sebenarnya dengan sistem pembuktian, terutama terkait dengan pembuktian peristiwanya. Tapi masa iya polisi melakukan sesuatu nggak akan ada manfaatnya, nggak ada relevansinya dengan kasus ini begitu? Tadi itu yang saya sampaikan, kalau membaca motif atau mencari motif pelaku itu seperti melihat bayang-bayang seseorang, maka rasa-rasanya kita ingin memahami, ingin mengetahui ini apa tujuan atau motif untuk melakukan pemeriksaan lie detector tadi. Tentunya hemat saya ada yang disebut dengan exculpatory evidence itu. Bukti yang seolah-olah diajukan untuk kepentingan pembuktian terhadap satu peristiwa, tapi nyatanya tidak itu. Tapi justru malah menguntungkan posisi-posisi tertentu di dalam peristiwa pidana. Kalau Anda lihat dari siapa nih, posisi siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini? Ya kalau dari rangkaian peristiwa itu ya siapa yang harusnya menjadi pelaku utama, menjadi pelaku yang pelaku fungsional, pelaku yang harus bertanggung jawab, itu menjadi bias. Karena dia mengatakan bahwa berdasarkan alat lie detector, dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi bisa jadi FS atau yang selama ini disebut-sebut sebagai otak dari ini. Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita bertanya betul, memastikan betul siapa yang menginisiasi lie detector ini untuk kepentingan apa. Sayangnya kita sekali lagi itu penting sekali. Sayang kita tidak bisa mendapatkan jawaban itu karena polisi lah yang bisa menjawabnya. Kita lanjutkan usai jeda pemirsa, Dua Sisi saat lagi.